Sekarang Explore Tuban lagi ada host dadakan, yaitu saya sendiri sebagai kameramen sih sebenarnya. Jadi ya karena nggak ada tim banyak ya udahlah ya. Jadi host dadakan aja di Explore Mobil bareng Mas Wawan yang host sebelumnya nih ya. Nah karena ini hari-hari puasa, jadi kita mau ngabuburitnya sambil tanya-tanya nih. Nah mau ditanyain apa dulu nih? Mau produk yang ada di sini dulu nih? Ini produknya banyak banget nih ya. Waduh, di endorse ini ya? Iya. Atau mau bahas masalah kredit mobil yang dapat potongan hingga berapa, Mas? Banyak sih. 30 juta? 30 juta. Oke, ya, mau bahas diskon. yang mana dulu nih enaknya? Diskonnya 30 juta. Oke, mau bahas yang diskon dulu kali ya? Terserah. Iya, udah diskon. Mau tanya apa? Diskon dulu deh. Sebenarnya biar dapat diskon itu caranya gimana sih? Nah, gini. Jadi ini saya menceritakan pengalaman saya ya. Iya. Bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk sok tahu atau bagaimana. Saya hanya sharing pengalaman saya 2 kali beli mobil baru. Kalau yang lain-lain kan belinya second. Jadi Mas Denny tanya, kok bisa dapat sih 30 juta, diskon 30 juta. Nah, jadi sebelum kita beli mobil, kita harus tahu dulu gimana sih tata perniagaan jual beli mobil. Di mobil itu dari pabriknya dibawa ke master distributornya, terus diantarkan lah ke dealer-dealer tiap kota. Di situ sama kayak produk-produk yang lain, pasti ada harga master dealer, ada harga dealer, harga reseller dan lain-lain. Nah, harga price list end user itu pasti potongannya jauh dibandingkan harga keluaran dari pabrik. Pabrik keluar itu berapa, dealer dapat potongan berapa sih gitu loh. Nah, dari potongan yang diberikan pabrik kepada dealer-dealer ini dipotong lagi untuk diberikan ke end user, dalam arti kita yang beli gitu ya. Nah, dari situ kita tahu. Terus kedua, kita melihat orangnya nih. Di dalam perniagaan kan pasti ada sales, pasti ada juga komisi sales. Sales itu komisinya juga diambil dari potongan itu. Jadi dealer gaji karyawannya, gaji teknisi dan lain-lain ya dari potongan itu ya? Potongan dari pabrik itu. Jadi misal dari pabrik itu price listnya 100 juta, dari pabrik dipotong, anggap aja lah 40%, dipotong 40 juta. Dan 40 juta itu dibelikan ke dealer. Oke, terserah lu atur. Mau dari potongan 40% itu digunakan untuk operasional dealer, digunakan untuk gaji karyawan, sales, OP, tim security dan sebagainya. Nah, jadi kan kita tahu gambarannya mirip-mirip tata perniagaan barang-barang yang lain. Nah, khusus untuk mobil ini, pengalaman saya pertama itu beli Datsun ya, Datsun LCGC waktu itu tahun 2014. Jadi pertama mobil itu akan dilepas oleh dealer ya, karena pabrik itu ngirim ke dealer udah putus nih, dealer udah dapat diskon. Nah ya, dealer udah dapat diskon, dealer biasanya akan memberikan banyak diskon, anggap aja lah 30%. Dari pabrik dapat 40, kasih ini customer 30%. Itu satu, biasanya kalau mau ganti model ada facelift. Oh iya. Nah, jadi udah kadaluarsa nih, sama kayak baju. Terus yang kedua, mau ganti tahun nih, karena di dalam produk otomotif itu ada tahun pembuatan. Kalau ganti tahun itu kayaknya udah setengah barang bekas. Nah, kalau baju kan nggak ada nih, batch berapa, tahun berapa nih produksinya, nggak ada. Kalau otomotif ada, ban juga ada. Semakin dia mendekati angka kadaluarsa, biasanya harganya akan semakin dipotong. Tapi potongannya termasuk yang dihabisin itu potongan dealernya. Yang ini untuk dealernya ya, mau ada produk baru, mau ada akhir tahun ya, perakitan dulu, tahun perakitan
Terus yang ketiga, ini bukan di produknya tapi di orangnya. Orangnya sales. Marketingnya. Nah, di marketingnya ini. Marketing itu kan ada target nih. Di marketing senior targetnya 10 unit. Bawahnya targetnya 6 unit per bulan, sampai yang paling bawah mungkin targetnya 2 unit per bulan. Nah, biasanya sales otomotif ini kalau yang nggak target itu udah stres tuh. Udah stres itu. Nah, kalau pengen dapat potongan besar, cari sales yang nggak berprestasi. Ya. Aduh. Boleh. Sana. Ayo lanjut cari. Terus. Oke. Pertama, kita untuk SDM ya, salesnya. Kita cari sales yang nggak berprestasi. Karena sales yang nggak berprestasi itu menguntungkan. Dia bingung mau jualan gimana. Nah, caranya biar tahu sales nggak berprestasi. Oh, ya tanya-tanya. Oh, ya, masuk. Soft selling ya. Social engineering. Kalau katanya King, social engineering. Jadi tanya di grup, masuk ke grup. Kalau mau beli, dulu saya beli Datsun, masuk grup Datsun. Tanya, saya mau beli Datsun. Pasti ada sales di situ. Oh. Berikan saya penawaran istimewa. Nah, pasti langsung banyak yang inbox tuh. Nah, tinggal kita bandingkan. Di daerah Anda itu harganya, oh ternyata sekian. Sudah tahu gambarannya. Dulu waktu itu saya di Datsun itu dapat diskon 15 juta. Nah, saya dapat 15 juta. Gede juga ya. Kenapa? Juta. Pertama akhir tahun, kedua dia mau facelift. Sudah akhir tahun mau facelift. Biasanya ada promo lah. Setelah ada promo itu saya kontak, karena saya di Tuban, saya kontak di Surabaya. Kira-kira harganya berapa? Harganya kisaran sekian, diskonnya sekian. Oh. Akhirnya kita punya gambaran diskonnya sekian. Nah, mulailah setelah kita tahu gambaran harga sama diskonnya, mulailah kita berburu sales yang tidak berprestasi. Ya, sales yang zong. Akhirnya saya berburu, tanya sana, tanya sini. Akhirnya ada satu nih, wah ini kayaknya ini sales ini zong ini, dia belum dapat penjualan satu pun. Nah, akhirnya saya dekati, saya minta penawaran harga, saya minta diskon yang banyak. Terus waktu kasih DP tanda jadi, itu kasih perjanjian bahwa kalau diskon yang tidak disepakati maka nggak jadi. Ketekan ya berarti salesnya ya otomatis. Oh iya pasti ya. Maksudnya kalau kita mau beli mobil itu kita tuh mau beli barang, nggak usah minder. Sombong ya? Enggak. Bukan. Enggak sombong. Tapi percaya diri. Nah, beda kan? Beda ya. Sombong sama percaya diri itu beda. Jadi percaya diri aja, nggak usah minder. Nggak punya duit nggak apa-apa, kan ada kredit. Nah, yang jelas sales pasti butuh penjualan, karena dia kalau tidak berhasil menjual lama-lama dia pasti pecat. Nah, jadi cari sales yang nggak berprestasi itu biasanya paling mudah itu sales yang baru masuk. Newbie ya? Iya, newbie. Yang pakai baju putih itu ya Mas ya? Masih training itu. Masih training nggak punya baju kantor. Itu sales yang butuh penjualan. Nah, minta penawaran ke situ. Biasanya kalau dia sudah awal-awal bulan, dia masih pakai diskon-diskon yang biasa lah. Maksimal diskon yang dia berikan dulu waktu itu 12 juta. Ya. Itu Datsun 15 juta ya? Ya. Terus saya nggak mau, saya minta 15 juta. Akhirnya tanggal 28 salesnya ngubungin lagi. Dia di akhir bulan masih tertekan karena dia harus target dari dealernya kan ada. Tanggal 20 dia ngubungin saya. Ya saya bilang aja, kamu kan dapat komisi. Satu penjualan dapat komisi, biasanya 4 juta toh, aku bilang gitu. Masing-masing beda-beda ya. Waktu itu saya nebak-nebak aja 4 juta toh. Udah komisi yang 3 juta kasihin gua. Kamu dapat komisi 1 juta, enak kan? Daripada kamu nggak dapat sekali, nggak dapat poin, nggak dapat penjualan. Nah, tahun depan dipecat, nggak dapat THR. Ribet itu makanya. Akhirnya salesnya menyerah. Kasih deh 15 juta. Nah, terus
untuk nambah diskon ada cara lagi. Apa? Biasanya sales itu menawarkan bonus. Bonusnya jadiin duit aja, ada apa? Oh bisa ya? Bisa. Oh, karena bonus itu sebenarnya sales beli sendiri kok. Oh, bukan dari dealer ya? Oh, nah, dari dealer nggak ada. Biasanya kalau yang dari dealer itu kata film. Kalau kayak karpet dasar, kamera mundur, sensor parking, talang air dan lain-lain aksesoris itu sales beli sendiri. Oh, beli sendiri. Beli sendiri. Biasanya bonus pen protection, bonus anti karat itu gimmick-gimmicknya 1,5 juta. Padahal aslinya dari sananya 500.000. Wah, udah dilempit aja. Tahu dilempit, dilipat jadiin duit. Jadiin duit. Nah, sama juga itu yang saya terapkan saat saya beli Ayla. Untuk banknya itu mempengaruhi nggak? Bank kredit nih, macam-macam kan bank buat kredit, itu mempengaruhi nggak sih? Atau sama aja semua, tergantung salesnya lagi? Nah, mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Jadi begini, kalau biasanya ini pengalaman ya, bukan saya sok tahu. Kadang peraturan itu bisa berubah-ubah, opini bisa bermacam-macam. Tapi saya sharing apa yang pernah saya alami. Jadi bukan kata-katanya. Jadi kalau mau kredit lewat finance itu biasanya sales dapat komisi juga dari finance-nya. Double ya? Iya, komisi dari dealernya, komisi dari finance. Tapi kalau kreditnya lewat bank itu biasanya sales dapat komisi. Jadi kalau Anda datang terus, Pak saya mau beli kredit via KKB BCA, biasanya sales, wah susah Pak, ditolak Pak pasti Pak, gak bakal diperjuangkan. Karena apa? Kan dia tidak dapat komisi. Iya. Tapi itu semua bisa berubah kalau sudah akhir bulan dan dia nggak target. Akhir tahun. Akhir bulan. Oh akhir bulan. Ya? Akhir tahun itu kan di mobilnya. Ini di personalnya. Oh akhir bulan. Akhir bulan dia belum target, itu udah bisa berubah semua. Pokoknya akhir tahun, akhir bulan wajib beli mobil. Akhir bulan itu karena salesnya kan kena target nih. Wah saya belum dapat target. Wah udah itu dia nggak dapat komisi nggak apa-apa. Yang penting dapat poin lah, dapat penjualan. Nah itu clue-nya di situ. Jadi kalau Anda kepingin dapat potongan yang banyak, ya tadi cari sales yang jarang target. Kalau sales yang berprestasi, sales yang pintar, dia biasanya nggak mau kasih diskon banyak, dia nggak mau berbagi komisi. Iya, kan udah pinter, nggak bisa dibohongin ya. Gitu. Ini bukan bohongin ini trik penjualan, ya, pedagang. Ini trik ini, maksudnya trik dagang, trik bagaimana. Jadi dalam bisnis itu kan ada dua, ilmu bagaimana membeli, ilmu bagaimana menjual. Nah, jadi ini sebenarnya ilmu bagaimana kita membeli. Nah, itu. Tadi bandingkan beberapa sales. Sales 1, 2, 3, beberapa dealer. Itu untuk tahu ring-ring rincian harganya itu sekian. Setelah kita tahu, nah tadi cari salesnya. Cari pasar pertama, cari pasaran harga. Yang kedua, cari sales yang newbie. 30 juta bisa dapat DP mobil lagi itu. Mobil SL CGC 30 juta dapat ya DP. Dapat. Oh, dapat ya. Dapat. Bisa dapat 2 mobil. Terus kalau yang ini apa ini warna-warni nih, Mas? Yang di depan kita ini warna-warni ini apa ini? Ini produk dari mana ya? Produk otomotif, produk perawatan otomotif dari Master One. Oh, dari Master One. Ya. Oke, yang ini sebenarnya belum semuanya gitu. Oh, belum semuanya ya? Ya? Masih ada 5 yang belum selesai uji coba produksi. Jadi kalau yang sudah final ya ini dari sini ini apa nih? All purpose cleaner. Jadi ini biasa disebut APC. Ya, APC itu bisa untuk membersihkan dashboard, bisa untuk membersihkan jok, plafon, tapi di sini ada internal cleaner. Bedanya apa? Internal cleaner ini lebih kuat untuk membersihkan bahan-bahan yang fabric, kain, jok kain, plafon kain dan sebagainya. Tapi kalau ini lebih kuat bahan vinil, bahan plastik, ini lebih kuat. Jadi ada spesialisnya. Apakah ini bisa buat interior? Interior bisa, tapi kalau dibandingkan sama ini kuatan yang ini. Oke. Daya bersihnya kuatan yang ini. Jadi, tapi kalau untuk ini digunakan untuk plastik bisa juga, tapi kalah sama yang ini. Oke. Oh,
Terus ini trim restorer. Trim restorer ini untuk plastik yang sudah kusam. Oke. Jadi plastik yang hitam itu jenisnya bodi motor, bodi mobil, yang kena sinar matahari, terus yang karet dari plastik. Jadi hitam lagi ya? Jadi baru Iya, lagi ya? Jadi baru lagi hitam. Jadi permanen. Kalau pakai silikon kan kena debu. Iya, mengandung hanya debu. sementara. Hanya sementara. Kalau ini permanen. Jadi kayak dicat ulang, tapi cat ulangnya itu seperti ini bisa. Seperti ini bisa. Terus wah, jadi promo ini. Ini soft coating. Soft coating ini buat coating. Oke. Ya, buat coating mobil. Coating mobil melapisi biar dia tahan gores. Ini ultra sealant sama untuk melapisi, tapi kualitasnya di bawah coating. Ini ultra sealant. Kalau ini quick sealant, ini kualitasnya di bawah ultra sealant, tapi harganya semakin tinggi semakin berkualitas. Ini tengah, medium. Ini paling murah, juga kualitasnya paling rendah. Ini glass coating. Glass coating itu untuk melapisi kaca supaya tidak mudah berjamur, supaya kalau kena debu itu nggak mudah nempel, kena air itu juga hidrofobik. Jadi langsung kayak daun talas, ya? kayak daun talas. Oh, kayak daun talas kena air itu ya? Iya. Cek api ya, Rek? Jadi kalau di tol, kalau pakai ini kecepatan 60, nggak perlu nyalain wiper, airnya naik malahan. Oke. Ini buat yang maling biasanya itu nggak bisa ya? Buat Kan maling maling yang biasa neplok telur itu Oh, udah bisa. nggak bisa dong Nggak malingnya. bisa. Oh, anti maling kacanya. Oke. Terus telurnya langsung turun kan? ya. Oke. Terus ini glass magic cleaner, jadi untuk membersihkan, bukan untuk melapisi. Ini untuk melapisi tapi tidak bisa membersihkan. Jadi Khusus membersihkan. kalau mau beli ya dua. Oke. Ini untuk membersihkan, ini untuk melapisi. Ini sebenarnya juga bisa gunakan untuk air wiper. Jadi dicampur ke air wiper juga bisa. Jadi air wipernya itu lebih Bersih ya. lebih mudah mengangkat kotoran. Tuh, campur-campur ya. Nah, ini tar remover. Ini untuk kalau mobil biasanya kena ini apa? Bercak Cat. getah. Oh, getah. Bukan cat ya? cat. Lem bisa. Lem. Getah. Terus aspal. Oke. Itu pakai ini. Ini Bodinya itu ya? iya, jadi yang biasanya kalau kita raba itu enggak Bergelombang mulus, itu ya? Iya, kayak ada apa? Kerikilnya itu loh. Nah, itu pakai ini hilang. Nah, terus ini water spot remover. Ini untuk menghilangkan jamur air. Biasanya ada di kaca sama di bodi yang bercak-bercak putih-putih itu loh. Tidak bisa pakai sampo biasa, harus pakai ini. Ini yang putih ini? Ini waterless smart wash. Ini untuk nyuci tanpa air. Waktu Innova itu. Jadi kalau kita di apartemen, di kos-kosan, susah cari air, kotoran berdebu biasa, nggak sampai kotoran yang Hemat keras, air ya? hemat air, langsung semprot ini, diangkat, nggak bakal baret. Ini pomade, bukan? Aduh, bukan pomade ini. Kirain pomade ini. Ini scratch remover. Oh, Scratch remover itu kalau kebaret ringan. Oh, kebaret ringan. Oke. Ada di cat itu bisa ini bisa kunci untuk gitu ya. anak kena kecil, kuku biasanya di Anak bawahnya kecil gitu handle ya. Iya, bawahnya handle mobil itu pakai ini scratch remover. Gila. Kalau ini glass magic polish, ini kalau sudah kacanya jamurnya udah tahunan nggak bisa dihilangin pakai water spot remover, pakai ini. Karena ini menggigis sifatnya. Ini pilihan terakhir setelah ini. Jadi kaca itu kalau sering kekikis itu semakin tipis, kurang kaca bagus. helm bisa? Buat kaca helm Motor. bisa. Oh, bisa juga. Heeh, nggak ada masalah. Ini juga buat kaca helm bisa, semua buat helm bisa. Terus ini satu lagi. headlamp restorer. Lah, ini yang spesial, banyak orang nggak tahu. Oh. Jadi headlamp lampu mobil itu kalau sudah kuning. Oh, kayak mobil ini ya, apa itu kijang itu ya, kemarin kijang. kayak mobilmu. Oke. Oh, itu kalau pakai ini, Heeh. headlampnya bisa kinclong lagi. Oh, kuningnya hilang. Kuningnya hilang. Oke, berasa baru berarti. Oh iya. Jelas berarti. Jadi Cocok kalau ini. aplikasinya pakai headlamp restorer dulu, gosok, kuningnya hilang, lapisin pakai coating. Jadi di coating sehingga kuning-kuningan itu kotoran-kotoran itu tidak nempel lagi. Terangkat ya. Ya, sudah terangkat, di coating dilapisi nggak bisa nempel lagi. Itu sih kalau ini yang 5 belum bisa saya terangkan karena
masih proses. Belum dikirim ya sama ininya ya, Iya. sama pihak Master One-nya. Terus Iya. cara buat dapatnya ini pesannya di mana pesannya? Kalau hari ini mah ini di marketplace ada nih ya, ketik aja Master One. Master One di marketplace ya, di kayak Bukalapak, Shopee, Tokopedia, semuanya udah ada. Iya, kalau saran saya sih daripada nyalon mahal, mending olahraga dikit-dikit, berkeringat, sama alat-alat yang ada di sini ini jauh lebih murah. Hemat duitnya sambil olahraga, sehatnya dapat, hematnya dapat. Iya. Gitu kan? Kalau males supirnya aja disuruh nyuci nggak apa-apa daripada ini. Oke, ya udah sekian aja video buat masalah dapat diskon 30 juta. Udah ya, bye bye. Mau tak kata ini. Ayo, bose.